Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Info lagi, apabila ada yang ingin mengikuti ujian kompetensi atau pelatihan ujian kompetensi BNSP juru sembelih halal, baik dari unggas atau dari ruminansia atau kasarnya dari ayam, bebek, kambing, sapi, itu bisa menghubungi di nomor ini ya. Nanti bisa konsultasi dulu bagaimana caranya atau syarat-syaratnya untuk mengikuti sertifikasi BNSP juru sembelih halal. Oke. Nah, kali ini saya akan memberikan tips, ya ini tips metodenya ya kasarnya dari umum aja atau dari saya pribadi juga. Jadi saya kumpulkan bagaimana cara memilih golok sembelih yang bagus ya, yang baik gitu, atau pisau sembelih ya, sama saja. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, ini kebetulan tadinya mau jadiin koleksian, tapi karena ini belum direview, udah diambil orang duluan gitu. Jadi ini sudah punya orang, tinggal dikirim ya. Jadi apabila nanti ada teman-teman yang ingin custom ya, bisa ke saya. Jadi saya bukan kasarnya gimana ya, jual banyak gitu, bukan. Saya bukan jualan. Tapi kalau misalkan ada yang mau bikin golok atau custom, nanti bisa saya bantu, dan semuanya quality control dari saya langsung ya. Jadi dari pengasahan, dari semua gitu ya. Jadi saya harus benar-benar bagus juga buat ngasih orang. Jadi bukan sembarangan, kasarnya orang pesen terus saya tidak memperhatikan dari segi dia untuk kegunaannya gitu. Oke. Nah, ini seperti ini. Apa sih yang pertama? Yang pertama adalah Anda mengenal dulu bahan ya, bahan yang digunakan untuk menyembelih. Nah, kita bicara untuk menyembelih ya, bukan buat seset atau yang lain, atau buat tebas atau buat bacok-bacok. Nah, ini bahan apa yang kira-kira Anda mengerti dulu seperti apa yang buat sembelih dan kriterianya seperti apa. Jadi jangan langsung beli ya. Jadi jangan tergiur juga. Misalkan ada lelangan-lelangan yang murah-murah gitu kan, bahannya ini, tapi dia belum ngerti itu bahannya kayak gimana. Terus nyepuhnya itu seperti apa sih gitu kan. Kan selama ini orang ya kebanyakan ya, tapi enggak semua ya. Ya lumayan banyak. Mereka nyari itu yang murah ya, tapi bagus gitu ya. Jadi semua juga pengennya begitu ya, yang murah tapi bagus gitu. Ya ada harga, ada kualitas, sebenarnya sih begitu ya sebenarnya. Jadi jangan tergiur dulu dengan harga yang murah, dilihat dulu bahannya, penyepuhannya bagaimana, ketajamannya bagaimana. Jadi jangan tergiur harga murah, yang penting punya golok bisa, atau punya pisau, yang penting bisa motong gitu. Nanti diasah di rumah lah gitu ya. Yaitu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuman ya dilihat dulu bahannya apa, penyepuhannya seperti apa. Segala sesuatu yang mau kita beli atau yang mau kita hobi kita gitu, kita harus tahu dulu ya, harus tahu dulu itu seperti apa. Jadi jangan asal beli juga. Yang pertama adalah bahannya kriteria seperti apa, ketajaman seperti apa, dan ngasahnya itu seperti apa ya. Kalau ngasahnya susah, kita pemula, misalkan ada yang beli pemula, terus itu kelasnya misalkan kayak DM05 atau yang CO5, itu keras ya. Jadi masanya susah bang, nggak dapet licin segala macem, wah itu repot ya. Jadi karena kemakan iklan atau marketing, DM05 bagus nih ya, DM05 ya kasarnya bagus ya, HSS itu bagus. Cuman kalau Anda masih pemula yang baru nongol, pengen belajar sembelih, jangan ke situ dulu gitu. Itu susah ngasahnya ya. Kalau yang sudah biasa mah gampang. Jadi ingat, yang sudah terbiasa gampang. Walaupun Panadis 8 itu biasanya gampang bagi yang sudah prof. Bagi yang pemula janganlah ya. Kalau buat koleksi ya silakan gitu. Yang pertama bahan. Nah, yang kedua adalah dari segi pegangan ya.
Kalau menurut saya ya, yang pertama bahan, yang kedua adalah pegangan. Gimana pegangan itu handle membuat nyaman kita ya, membuat nyaman kita. Jadi pegangan ini harus benar-benar nyaman, karena sembelih itu intinya adalah kenyamanan di tangan. Dari berat ya, dari berat ini saya buka. Dari berat ya. Gimana beratnya gitu kan, kita sukanya tuh nanti ke selera juga nanti ya. Saya sukanya yang enteng, saya sukanya yang berat gitu, saya sukanya bilahnya yang tebel gitu kan. Nah itu selera. Tapi kalau untuk sembelih biasanya tidak terlalu berat dan tidak terlalu enteng banget gitu ya. Iya, dia di medium. Jadi ketika kita menggunakan tenaga itu, ini enteng ya, ini enteng. Jadi kita bisa tangan itu nggak pegel, jadinya tangan itu bisa leluasa juga, enak ya. Jadi tidak pegel banget, berat gitu kan ya, selera nanti ya. Yang selanjutnya adalah pegangan, kenyamanan adalah ya nanti selera ya. Nah ini kenyamanan, handle-nya itu terbentuk dari apa, terbuat dari apa, atau kayu atau tanduk. Nah biasanya kalau dari tanduk, memang kan kalau golok sembelih itu tidak boleh licin ya. Jadi memang banyak yang diakalin dengan karet ban ya, karet ban atau karet-karet yang buat pemancing ya, mancing itu banyak yang dimasukin. Kalau ini susah ya, dimasukin karet pancing susah. Biasanya di sini suka dilibetin karet ini apa, yang buat handle grip badminton ya, handle grip bulu tangkis tuh biasa di sini. Tapi kalau misalkan kayak ini, misalkan ini tanduk terus dilibetin tuh kayaknya kurang cantik gitu loh. Kayaknya itu golok tanduk tuh udah bagus gitu ya, udah bagus tuh dililitin lagi seperti itu, kayaknya kurang cantik banget gitu ya. Kenapa nggak gimana ya? Kalau golok apa tanduk itu sebenarnya ya buat apa sih namanya, hobi bener-bener ya, buat koleksian gitu ya. Kalau buat motong kayaknya kurang pas gitu ya, kurang pas. Tapi kalau dililitin enak ya, kalau misalkan diakalin pakai apa, karet ya, atau grip hand grip badminton itu enak. Cuman saya udah pernah begitu, cuman kayaknya kelihatannya tuh nggak, kurang pas gitu loh. Ini udah cakep, handle-nya cakep ya, tanduk bule, tanduk ini dililitin lagi gitu sama ini ya, enak aja. Ntar kalau udah dipakai terus dibuka lagi, nah itu biasanya ada bercak-bercak apa sih namanya, lem ya. Kayaknya kerja 2 kali gitu. Kalau menurut saya tuh kayaknya kerja 2 kali gitu. Ya boleh-boleh aja. Ada tipe tanduk ya, itu dibuat seperti ini ya. Jadi ada apa sih namanya, dibikin ukiran, dan ininya tidak dipoles dengan, ada caranya untuk tanduk. Dia tidak dipoles halus, jadi dia semi ya, kasarnya seperti satin gitu ya. Nah itu baru keset, itu tanduk baru keset. Saya juga udah pernah bikin itu tanduk keset. Jadi kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau custom dari tanduk bule atau dari tanduk hitam atau dari ini mikarta, boleh pesen nanti ke saya. Modelnya seperti apa? Ya insya Allah ya saya maksimalkan dengan kemampuan saya gitu ya. Jadi itu jadi seperti saya bikin seperti golok pribadi gitu. Jadi bener-bener bagus ya. Jadi si pembelinya juga mudah-mudahan ya insya Allah merasa puas juga, apa yang saya rasain juga gitu, bagus gitu ya. Nah itu handle. Nah terus sarung. Nah sarung itu juga jadi selera ya, hitungannya selera. Mau dia dari apa, dari kayunya kayu apa, itu selera ya. Jadi ini juga selera. Nah kalau bahan itu yang pertama, karena bahan itu yang menentukan untuk sembelih ya. Jadi bahan itu menentukan seperti apa ngasahnya, dan kita bisa nggak ngasahnya, dan ketajamannya seperti apa kita sendiri yang ngerasain. Karakter itu nanti berbeda lagi ketika sudah ke tangan orang gitu ya. Pengasahannya juga berbeda, caranya juga berbeda. Jadi walaupun sistem pengasahannya sama, batunya sama, tekniknya sama, tapi kalau sudah beda tangan itu pasti beda hasil.
Sama seperti masakan, resepnya sama, cara ngolahnya sama, cara masaknya sama, tapi kalau beda orang memang agak sedikit berbeda ya. Agak sedikit berbeda nanti dari hasilnya ya. Tidak sama plek gitu ya, maksudnya itu tergantung kondisi masing-masing. Makanya selalu hasilnya berbeda. Oke. Kayaknya sih itu ya, 3 tadi dari bahan. Ya, bahannya mau seperti apa nih? Bahan yang bagus apa sih? Bingung. Banyak sebenarnya, semuanya bagus, yang murah juga bagus, asal Anda bisa ngasah sebenarnya sih. Tapi bahan juga menentukan, ya, bahan juga menentukan. Walaupun Anda bisa ngasah, sejago apapun Anda ngasah, tapi kalau bahannya kurang bagus, ya hasilnya ketajamannya juga kurang bagus karena bahannya sendiri kurang bagus. Dan kalau bahannya bagus, ya kasarnya diasah sebentar aja dia tajamnya sudah bagus gitu ya. Wah, udah berasa tajamnya karena si bahan sendiri yang menentukan tadi gitu ya. Walaupun Anda jago ngasah tapi bahannya jelek, ya nggak tajam lah gitu ya, kurang maksimal gitu tajamnya. Ya paling itu saja. Ini karena ini sudah punya orang, jadi saya nggak review ya. Paling reviewnya ini aja. Kenyamanan handle ya, handle kalau bisa, kalau misalkan ada dua kalau misalkan di Anda tipenya di tahunan, yaitu bebas ya, mau ininya kayu atau ininya fibrok, itu bebas aja. Tapi kalau sudah masuk ranah RPH, biasanya RPH itu mengikuti standar di kita di SKKNI atau internasional juga ya. Nggak boleh pakai kayu ya, nggak boleh pakai kayu ya. Alasannya ya karena ini banyak bakteri, nanti kalau kena air, kena darah, di sini ada pelapukan juga gitu ya. Kalau di RPH itu kerjanya setiap hari ya, setiap hari, dan itu harus berhubungan dengan air juga. Kalau ini kurang cocok kalau kayu, kalau di RPH ya. Ya biasanya fibrok atau mikarta ya, mikarta itu lebih kuat juga. Kalau untuk tahunan bebas, mau pakai mikarta, mau pakai ini, mau pakai tanduk, silahkan kalau di Idul Adha ya. Kalau di tahunan, tapi kalau di RPH ya harus ngikutin standar tuh ya. Kalau misalkan RPH itu sudah ada peraturannya, mereka harus pakai fibrok ini ya. Jadi kerjanya juga nyaman ya, tidak terjadi pelapukan yang signifikan ya kalau fibrok gitu ya. Oke, paling itu saja. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.